Sobat Sehat, kembali lagi dalam acara Bincang Sehat bersama kita pada hari ini, yaitu bersama saya Sister Ina dan Dr. Immanuel, spesialis anak, yang pada pagi hari ini menjadi narasumber kita dalam Bincang Sehat pagi hari ini. Topik yang akan kita bahas bersama pada pagi hari ini mengenai stunting dan wasting pada anak, yang akan dijelaskan langsung oleh Dr. Immanuel, spesialis anak. Apabila ada sobat sehat yang ingin bertanya, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar dan nantinya akan kita bahas bersama. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Suster Ina. Apa kabar dokter? Puji Tuhan, sehat. Baik ya dok. Ya. Dokter, kita hari ini akan berbincang sedikit tentang stunting dan wasting. Ya. Topik kali ini sangat menarik yang kita harus bahas ya bersama, apalagi para sobat sehat yang di rumah ingin mengetahui lebih dalam tentang stunting dan wasting itu seperti apa, dampak yang ditimbulkan juga seperti apa, mengingat angka stunting di Indonesia ini sangat banyak, terutama di Papua. Baik dokter, kita langsung saja ya. Apa yang dimaksud dengan stunting dan wasting dokter? Bisa dijelaskan dokter? Baik, terima kasih Suster Ina. Selamat pagi Sobat Sehat. Jadi stunting itu adalah perawakan pendek ya. Jadi kalau kita bicara stunting itu perawakannya pendek. Tapi tidak semua perawakan pendek tentunya, tetapi perawakan pendek akibat kekurangan gizi yang kronis. Jadi kekurangan gizinya sudah berlangsung lama. Nah, perawakan pendek ini diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi kronisnya diakibatkan oleh apa? Ada dua saja. Yang pertama adalah asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau kebutuhan nutrisi yang meningkat. Asupan nutrisi yang tidak kuat dan kebutuhan nutrisi yang meningkat. Asupan nutrisi yang tidak kuat itu seperti apa? Itu bisa disebabkan oleh akibat kemiskinan atau karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan. Lalu yang kedua mengenai penyebab malnutrisi kronis juga bisa disebabkan oleh karena kebutuhan nutrisi yang meningkat. Biasanya disebabkan oleh apa? Oleh penyakit kronis. Penyakit kronis itu bisa misalnya karena diare, karena sanitasi yang buruk ya. Kemudian bisa disebabkan oleh karena infeksi. Ya. Bisa disebabkan oleh karena persalinan prematur atau alergi makanan, atau bisa disebabkan oleh karena keadaan-keadaan non infeksi. Misalnya kebetulan anak kita lahir dengan penyakit jantung bawaan misalnya, atau ada kelainan darah, atau ada kelainan di ginjal misalnya, atau penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi stunting itu adalah perawakan pendek yang diakibatkan oleh kekurangan gizi yang kronis. Nah, kekurangan gizi kronis ini diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama adalah asupan nutrisi yang kurang atau kebutuhan nutrisi yang meningkat oleh karena misalnya karena penyakit yang kronis, misalnya karena infeksi, baik itu non infeksi, riwayat prematuritas atau berat badan lahir rendah, atau karena penyakit yang berulang, penyakit akut yang berulang, misalnya diare yang berulang oleh karena sanitasi yang kurang. Nah, kalau stunting itu kita bicara masalah pertumbuhan. Kalau wasting kita bicara masalah status gizi. Jadi dua hal yang mirip ya, stunting, wasting. Wasting itu bicara masalah status gizinya. Kita katakan wasting apabila berat badan berdasarkan panjang badannya itu kurang dari -2 standar deviasi. Jadi harus ada patokannya. Patokannya adalah berdasarkan kurva WHO. Jadi wasting itu lebih berbicara kepada status gizi. Karena stunting itu bisa wasting, bisa juga tidak wasting. Jadi perawakannya pendek dengan riwayat malnutrisi, tetapi dia status gizinya tidak buruk, malah kelihatan normal, bisa kelihatan normal atau bisa kelihatan obesitas padahal dia stunting gitu. Karena itu tidak selalu berjalan bersama-sama gitu. Jadi perlu dibedakan ini stunting atau wasting. Karena stunting itu proses malnutrisi yang kronis, wasting itu bisa akut, bisa kronis gitu. Sementara mungkin begitu, Suster Ina. Baik dokter,
Tadi kan dokter sudah menjelaskan tentang pengertian dari stunting dan wasting. Kalau dari pertanyaan berikutnya dokter, bagaimana cara membedakan stunting dan wasting itu sendiri? Oh baik, jadi stunting itu pertama harus dilihat, pertama kali kita mendeteksi stunting itu kita lihat dari kurva pertumbuhannya. Dan menilai stunting itu karena dia proses pertumbuhan, namanya proses itu tidak bisa satu titik ya, dia harus serial. Karena itulah biasanya kita menilai dengan buku KMS, buku ini ya, buku KIA ya, buku KIA yang seperti ini pasti sobat sehat sudah punya. Kalau tidak punya bisa meminta di fasilitas kesehatan, atau bisa juga sekarang zamannya online, bisa belanja di online store ya, bisa dibeli. Di buku ini ada kurva pertumbuhan ya, seperti ini KMS, ada juga kurva dengan standar WHO ini yang kita biasa pakai untuk menentukan apakah dia perawakan pendek atau tidak. Jadi stunting itu yang pertama kita tentukan dia perawakan pendek atau tidak. Nah kalau misalnya dia perawakan pendek, diketahui dari kurva WHO bagian tinggi badan per umur berdasarkan berat badan dan jenis kelamin. Yang pink ini perempuan, yang biru ini laki-laki. Kalau dia di bawah min 2 SD, dia berarti perawakannya pendek berdasarkan tinggi badan per umur. Nah selanjutnya kita anamnesis, kita cari tahu apakah ada dari perawakan pendek ini yang dua tadi, apakah asupan nutrisinya tidak adekuat atau ada kebutuhan nutrisi yang meningkat. Ini pendek nih, yang pertama tentunya kita harus singkirkan dulu apakah ada kebutuhan nutrisi yang meningkat. Misalnya apakah ada infeksi berulang atau ada infeksi kronis, atau karena ada riwayat prematur atau BBLR, atau misalnya ada penyakit kronis yang lain seperti kelainan darah, kelainan jantung dan sebagainya. Kita cari tahu, kita periksa misalnya, oh ternyata ada risiko TBC ini misalnya, begitu ada riwayat kontak. Atau misalnya oh ternyata dia anaknya alergi susu sapi ternyata. Oh ternyata misalnya dia ada kelainan darah misalnya, atau dia misalnya diare berulang, baru sembuh dari diare, mungkin karena kebetulan lingkungannya kebetulan di lingkungan rumahnya tidak ada air bersih misalnya, akhirnya diare ulang-ulang terus, akhirnya susah berat badannya naik. Nah itu yang kita cari dulu. Kalau misalnya kita temukan oh ternyata ini perawakan pendek, ternyata penyebabnya adalah kebutuhan nutrisi meningkat akibat penyakit kronis, berarti dia boleh kita katakan bahwa anak ini stunting karena memenuhi syarat tadi, perawakannya pendek, terus ada kebutuhan nutrisi yang meningkat akibat misalnya penyakit kronis karena TBC. Nah ini kalau kita melihat seperti ini, oh ini stunting nih, nah, gitu. Tapi kalau dia cuma pendek, kemudian dia sehat-sehat saja, pendek, tetapi tidak ada misalnya asupan nutrisi yang tidak adekuat, tidak ada penyakit kebutuhan nutrisi yang meningkat, kita tidak boleh bilang stunting, mungkin perawakan pendek aja dia. Yang itu kita harus telusuri lagi, tapi lain. Jadi karena dia bukan masalah nutrisi, bisa jadi masalah genetik misalnya. Misalnya kita harus lihat tinggi badan bapaknya berapa, tinggi badan ibunya berapa, begitu ya. Kita lihat apakah ada sindrom yang lainnya, begitu misalnya ya. Kita harus lihat kok itu bukan stunting. Jadi tidak semua pendek itu kita bisa katakan sebagai stunting. Nah kalau wasting bagaimana? Kalau wasting itu karena dia bukan proses pertumbuhan seperti stunting yang harus kita nilai secara serial. Wasting itu satu titik kita bisa tentukan, karena begitu berat badan dan tinggi badannya di bawah min 2 SD kurva WHO, wasting ini. Nah dari wasting kita harus cari tahu penyebabnya apa. Oh misalnya dia diare berapa hari terakhir, oh kita perbaiki penyebabnya, kita atasi diarenya, kemudian kita perbaiki nutrisinya. Kalau wasting itu dia seringkali dia lebih masalah akut ya, walaupun bisa kronis juga, tapi wasting itu satu titik. Tapi kalau stunting itu serial, kalau dia malnutrisi kronis, begitu. Semoga cukup jelas ya, semoga. Baik dokter, bagaimana cara mencegah stunting dan wasting ini? Apakah ada tips yang lebih cepat, yang lebih tepat untuk mencegah ini, sehingga tidak bisa terjadi wasting dan stunting pada anak ini? Nah, ini adalah pertanyaan yang penting, mendasar, yang sangat bagus sekali ya. Cara mencegahnya adalah, namanya mencegah lebih baik daripada mengobati ya, dan mencegah itu adalah investasi. Jadi mesti jauh. Sejauh apa? Sejauh umur kali ya. Jadi ketika wanita itu masih muda, itu mencegahnya.
ketika wanita itu berpendidikan misalnya ya, wanita itu berpendidikan, sekolahnya bagus, tahu bagaimana menjaga diri, tahu bagaimana menjaga nutrisinya, menjaga tubuhnya begitu. Maka ibu-ibu yang ketika hamil itu status gizinya bagus, maka kemungkinan dia akan mengalami lebih sedikit masalah dalam kehamilan, kemudian melahirkan bayi yang tidak prematur BBLR, kemudian dia tahu bagaimana memberikan makan kepada anak-anaknya dan keluarganya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau pencegahannya, bagaimana pencegahannya? Jauh sekali, bahkan jauh sekali dari sebelum wanita itu hamil ya, itu sejauh itu. Jadi stunting ini, karena itulah stunting itu pendekatannya mesti komprehensif, tidak menjadi kerjaan misalnya orang kesehatan aja, tapi kerjaan semua komponen bangsa, dari atas pemerintah sampai ke masyarakat, karena begitu banyak misalnya. Nah tadi itu kita bicara masalah wanita muda, misalnya kita bicara kayak penyebab stunting tadi, ada asupan nutrisi yang tidak adekuat. Di dalamnya penyebab nutrisi yang tidak adekuat adalah kemiskinan. Nah bagaimana kita bisa mensejahterakan kehidupan keluarga? Nah itu pencegahannya. Kemudian masalah ketidaktahuan, ya, ketahuan bagaimana caranya? Ya, ini salah satu cara kita dengan Instagram Live ini mengedukasi masyarakat supaya masyarakat tahu tentang stunting. Terus tadi masalah kebutuhan nutrisi yang meningkat, misalnya penyakit kronis, diare misalnya. Diare itu kan yang berulang-ulang misalnya karena sanitasi buruk misalnya. Ya berarti kita harus perbaiki sanitasinya. Bagaimana sistem airnya, bagaimana pengelolaan kebersihannya, bagaimana mengedukasi masyarakat tentang kebersihan. Kemudian masalah infeksi. Nah, infeksi ini sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Karena itulah imunisasi itu penting supaya anak tidak terlalu sering sakit. Kemudian kemudian prematuritas, gimana caranya kita bersama-sama mencegah persalinan prematur, misalnya mengedukasi ibu-ibu supaya ibu-ibu melahirkan di umur yang bagus begitu ya, tidak terlalu muda begitu, dan penyebab-penyebab lain yang menyebabkan prematur. Kemudian penelusuran penyakit-penyakit kronis. Jadi banyak sekali hal yang bisa dikerjakan untuk mencegah stunting ini begitu. Mungkin begitu. Baik dokter. Ya, kita mengingatkan lagi untuk sobat sehat yang di rumah, jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan langsung pada kolom komentar di bawah ini, nanti akan dijawab langsung oleh Dokter Immanuel. Baik dokter, apakah stunting ini termasuk penyakit dokter? Oh, pertanyaan yang bagus. Jadi stunting itu gejala ya. Stunting itu sendiri itu bukan penyakit. Stunting itu adalah gejala dari suatu gangguan yang artinya suatu penyakit, ada satu diagnosis yang menyebabkan stunting. Diagnosis itu yang harus dicari. Bisa juga stunting juga bisa menjadi faktor risiko bagi dampaknya ke depan. Itu stunting itu punya dampak begitu. Stunting itu perawakan pendek. Membuat anak pendek kembali menjadi tinggi itu gampang. Enggak gampang juga ya sebenarnya, maksudnya bisa lah, mungkin, bukan gampang juga, mungkin membuat anak yang pendek kembali ke normalnya itu mungkin. Tetapi yang enggak mungkin itu adalah ininya. Ketika anak stunting itu, ketika terjadi stunting, maka kognitifnya itu, kemampuan kognitifnya itu sudah rendah. Mengembalikan ini tidak bisa. Karena itu stunting ini penting untuk kita sama-sama ketahui, sama-sama cegah, sama-sama tangani. Karena kalau ininya kurang, berarti kedepannya juga akan lebih sulit. Gitu. Tinggi badannya bisa ditangani, tapi ini yang sudah hilang, tidak bisa. Karena itulah 1000 hari pertama itu penting untuk kita mengenal stunting, menangani stunting, karena itulah masa pentingnya. Yang sudah hilang tidak bisa dikembalikan memang, tapi yang sudah hilang sebagian ini jangan lebih hilang lagi, karena kalau lebih hilang lagi ya tidak bisa dikembalikan lagi. Gitu. Baik dokter. Dokter, mengapa 1000 hari pertama kehidupan seorang anak disebut sebagai periode emas dalam upaya pencegahan stunting? Ya, karena di masa itulah kita bisa melakukan pemulihan itu bisa terjadi di situ, tapi yaitu semuanya bisa kita pulihkan. Berat badan kita bisa kejar, tinggi badan bisa kita kejar, yang tidak bisa kita kejar cuma satu ini, dan itu hanya bisa 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun sudah sulit ya. Ada satu penelitian di Afrika sana, anak-anak yang mengalami stunting
dibandingkan dengan anak-anak yang normal. Anak-anak yang stunting yang tidak dikoreksi tetaplah, anggaplah dia di bawah begini ya, nggak dikoreksi, nggak diapa-apain, ini rendah sekali dia ininya, kemampuannya terhadap stres, kemampuan pengelolaan emosionalnya itu di bawah dia, malah normal di sini. Nah, anak stunting yang dilakukan koreksi ya, perbaikan nutrisi, penanganan infeksinya dan sebagainya, itu dia naik tetapi tidak sampai ke anak normal, dia tetap di bawah anak normal. Dan itu hanya bisa dilakukan pada 1000 hari pertama. Jadi itulah pentingnya 1000 hari pertama, karena 1000 hari pertama itu brain plasticity, otaknya masih bisa di potensinya masih ada untuk dilakukan koreksi begitu. Tapi ya sekali lagi, begitu stunting, dia kemampuan kognisinya dia tidak akan bisa sama seperti anak-anak yang normal. Baik dokter. Dokter, apakah yang menjadi faktor risiko atau penyebab stunting dan wasting ini atau indikasi masalah gizi kronis, dokter? Ya, jadi kalau stunting itu yang pertama kali stunting kan tadi ada dua ya, nutrisinya yang tidak adekuat atau kebutuhan nutrisinya meningkat. Nah, nutrisi yang adekuat ini bisa karena faktor kemiskinan, kesulitan untuk mendapatkan bahan pangan, atau karena ketidaktahuan. Dan kebutuhan nutrisi yang meningkat misalnya akibat karena penyakit kronis. Jadi kita harus cari tahu. Yang paling pertama kita harus cari tahu itu mungkin bukan masalah kemiskinan dan ketidaktahuan, tetapi mungkin masalah apakah ada penyakit kronis. Apalagi kita ada di Papua ya, malaria berulang misalnya begitu, TBC itu sering menyebabkan anak mengalami gagal tumbuh. Awalnya dia berat badannya naik sesuai dengan harapan, sesuai dengan target kurvanya ada di WHO itu, naik sampai suatu titik misalnya dia malaria enggak naik datar terus begitu malah turun. Nah, itu kalau sudah berat badannya tidak naik, maka itu kita harus hati-hati. Berat badan tidak naik berarti hati-hati, ini artinya sudah ke arah weight faltering atau perlambatan pertumbuhan. Kalau itu kita tidak tangani pasti stunting dia gitu. Karena ketika terjadi penyakit kronis itu dia makan tubuh kita ya, dimakan, proteinnya dimakan nih. Walaupun anaknya makan tapi di dalam ada yang makan juga, karena kuman-kuman itu yang makan. Ketika kuman itu terus memakan, tubuh kita tuh kasih perintah, weh, ini kita butuh kalori yang lebih cepat, lebih banyak. Terus dari makanan bagaimana? Makanan tidak cukup katanya. Akhirnya apa yang dihancurkan? Yang dihancurkan itu adalah sumber protein di tubuh kita yang lain, otot, otak, itu ya, terus organ-organ yang lain. Jadi itu yang diambil. Jadi sumber protein itu, jadi ketika tubuh kita butuh bertumbuh tetapi karena ada parasit di dalam, maka yang dimakan oleh tubuh itu pertama kali ada otak, baru yang terakhir tulang. Karena itu stunting itu ini yang sulit, karena proteinnya diambil sama tubuh sendiri untuk mempertahankan keseimbangan di tubuh. Iya dokter. Apakah stunting hanya terjadi pada keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, dok, atau memang dari awal? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi stunting itu bukan penyakit orang yang kurang mampu. Sering kali terjadi pada orang yang mampu juga, karena yaitu ketidaktahuan. Ya, ketidaktahuan. Misalnya ada produk baru nih, misalnya MPASI, Puri gitu katanya ya. Isinya apa? Isinya bubur buah-buahan. Nah, yang begini nih, kalau cuma makan buah-buahan aja nggak ada proteinnya, itu pasti nanti akan stunting itu. Begitu. Nah, itu karena ketidaktahuan. Misalnya ada produk baru dikemas dengan cantik, keren begitu, ditayangkan dengan mantap. Karena kita nggak tahu, kita pikir ini bagus nih, lihat kemasannya, lihat dipakai sama selebritis, kita nggak baca komposisinya, kita makan kok berat badan anak saya kok nggak tambah ya, gitu ya. Nah itu bisa jadi tidak hanya orang yang kurang mampu, sering jadi karena masalah ketidaktahuan. Misalnya anak dengan alergi susu, misalnya alergi susu sapi, sudah jelas nih alergi susu sapi, cuma karena tidak mengerti mengenai penanganan alergi susu sapi, akhirnya diganti. Saya sudah ganti merek dok, misalnya ini alergi susu sapi nih, kebetulan anaknya tidak bisa minum ASI, merek A alergi susu sapi, diganti ke merek B yang sama-sama susu sapi, diganti ke merek C yang sama-sama susu sapi, diganti merek D yang susu sapi.
tanpa konsultasi. Karena apa ya? Mungkin karena dengar masukan dari keluarga atau dari orang sekitar yang mungkin tidak kurang tahu juga secara lengkap, ya akhirnya dia ganti-ganti, padahal sama-sama susu sapi. Alergi susu sapi berarti harus ditangani dengan susu yang terhidrolisa ekstensif misalnya begitu, atau kalau dia berat susu formula asam amino misalnya begitu. Jadi ini kan penyakit-penyakit yang ini kan orang-orang yang mampu sebenarnya, tetapi karena ketidaktahuan misalnya begitu. Atau misalnya karena ketidaktahuan, anaknya malas makan, daripada nggak mau makan kita kasih makanan ringan misalnya begitu. Nah yang begini nih juga bisa menyebabkan stunting gitu ya. Atau dikasih gorengan aja begitu ya, oh dia suka kok gitu ya. Ya akhirnya apa, kita mengobati kelaparannya dengan sesuatu yang bisa menyebabkan anak itu seolah-olah kenyang tetapi tidak padat nutrisi, tapi mungkin padat kalori atau malah tidak ada kalorinya sama sekali. Nah akhirnya ya itu stunting lagi ujung-ujungnya ya. Jadi tidak hanya orang yang kurang mampu yang terjadi stunting ini. Begitu, Suster Ina. Baik dokter. Terus untuk masalah dampaknya dengan masalah gizi kronik selain stunting dokter? Wah ini dia ya masalahnya, stunting itu banyak ya. Stunting itu waktu kita memulihkan itu tidak gampang juga. Tadi kita sudah bicara masalah kognisinya yang pasti berkurang. Jadi dampaknya terhadap kemampuannya, kalau stres terhadap pekerjaan begitu ya. Kalau ada dikasih stres yang tinggi, dia gampang stres, akhirnya pekerjaannya tidak selesai. Kemudian daya tahan tubuhnya berkurang, kemudian dia sering sakit. Anak-anak stunting itu sering sakit, angka kematiannya juga meningkat. Kemudian akibat kognisi yang berkurang, tingkat pendidikan rendah dan pendapatannya juga rendah. Kemudian yang ini satu lagi, anak stunting itu gampang obesitas, gampang obes, gampang mengalami penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu apa aja sih? Hipertensi, kencing manis, dislipidemi, hiperkolesterolemia dan sebagainya. Jadi gampang mengalami penyakit degeneratif, gagal ginjal dan sebagainya anak-anak stunting. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita menemukan anak stunting itu memulihkannya itu perlu seni, tidak boleh cepat-cepat juga, dan harus makanannya itu terukur, harus dihitung proteinnya berapa, lemaknya berapa, karena karbohidrat, protein, lemak itu bisa menghasilkan kalori sama-sama. Tapi kalau misalnya kita kasih kalori yang tinggi tapi tidak padat nutrisi, kita kasih nasi yang banyak misalnya, kita kasih lemak yang banyak begitu, tapi proteinnya sedikit, obesitas dia nanti. Karena pada stunting itu terjadi masalah oksidasi lemaknya dia menurun, tidak dicerna dengan baik. Lemak itu ketika dia terjadi stunting, tubuh itu memerintahkan lemaknya kita rem, proteinnya kita cerna. Nah ketika dia pulih, lemaknya ini juga tetap direm, akhirnya gampang mengalami obesitas. Jadi dampaknya banyak ke masa depan dan akan mempengaruhi kesehatan anak itu di masa depan. Baik dokter, apakah vitamin suplemen dengan minyak ikan dapat mencegah stunting dan stunting itu? Pertanyaan yang bagus ya. Sayangnya tidak. Suplemen itu isinya vitamin ya, vitamin A, B, C, D dan sebagainya. Ada zat ini, zat itu. Tapi yang dibutuhkan anak stunting itu protein. Makan yang dibutuhkan sama dia, bukan suplemen. Suplemen itu untuk menambah makanan, menambah nutrisi-nutrisi yang kurang dalam tubuh anak tersebut. Minyak ikan pun begitu. Minyak ikan itu tidak akan bisa menangani stunting. Yang dibutuhkan stunting itu adalah protein. Begitu, protein yang dibutuhkan, makanan yang dibutuhkan. Makanan apa? Makanan yang mengandung protein. Protein yang mana? Protein hewani. Ya, bukannya protein nabati itu tidak bagus, tidak. Tetapi ada asam amino esensial yang hanya bagus pada protein hewani. Pada protein nabati juga ada, tetapi tidak sebagus protein hewani, dan butuh protein nabati itu perlu banyak, artinya perlu beraneka ragam, tidak bisa satu jenis. Misalnya tempe aja nggak bisa, harus dicampur dengan yang lain untuk bisa setara dengan protein hewani. Tetapi ya sekali lagi tidak bisa sama dengan protein hewani, jadi pilihannya adalah protein hewani tetap gitu. Yang dibutuhkan adalah makanan, bukan suplemen gitu ya. Tapi kan suplemen bisa mancing-mancing nafsu makan. Nggak ada namanya vitamin mancing-mancing ya, nggak ada. Mancing keributan ada, mancing makan nggak ada. Vitamin itu tujuannya adalah namanya juga suplemen untuk melengkapi. Jadi kalau misalnya anaknya
misalnya besi ya, besinya anak itu kurang, kita kasih suplemen besi. Nah itu yang betul, bukan dikasih besi duluan supaya nafsu makannya naik misalnya begitu. Nah, ya itu kesalahpahaman saja masyarakat. Siap, dokter. Baik dokter, apakah stunting setelah usia 2 tahun atau sudah lewat dari 1000 hari pertama sama sekali tidak bisa diperbaiki, dokter? Bisa. Lebih baik diperbaiki daripada tidak sama sekali. Yang tidak bisa diperbaiki itu adalah yaitu kognisinya. Berarti jawabannya adalah apanya dulu diperbaiki begitu ya mungkin ya. Kalau yaitu berat badan bisa dikejar, tinggi badan bisa dikembalikan, tetapi kognisi yang sulit. Gitu. Karena itu penting sekali 1000 hari pertama untuk mengenali stunting, menangani stunting. Baik dokter, untuk sahabat sehat di rumah, jika ada yang ingin bertanya bisa tanyakan langsung di kolom komentar di bawah ini ya. Baik dokter, untuk selanjutnya dokter, bagaimana intervensi dalam penanganan stunting ini dokter? Ya, jadi stunting itu adalah yang tadi, perawakan pendek akibat malnutrisi kronis. Malnutrisi kronis itu disebabkan karena asupan nutrisi yang tidak adekuat atau kebutuhan nutrisi yang meningkat akibat penyakit yang kronis. Nah, penanganannya yaitu yang pertama-tama tentunya kalau dia stunting, kita lihat dulu dia sakit stuntingnya jangan-jangan karena sakit nih. Kalau stuntingnya karena sakit, tangani sakitnya. Kalau penyakitnya ditangani, ya pasti berat badannya akan kembali. Kemudian dari berat badan itu tinggi badannya juga akan naik lagi dan stuntingnya akan tertangani. Nah, kalau penyebabnya adalah kemiskinan, ya bagaimana meningkatkan kesejahteraan, atau kalau dia keluarganya masih prasejahtera, bagaimana membantu supaya kebutuhan nutrisi anaknya juga bisa diperhatikan. Nah, kalau masalah ketidaktahuan ya kita harus sering-sering melakukan edukasi ya, sehingga orang tua boleh aware untuk mengenali stunting. Nah, salah satunya ini ya penting, ini buku seperti ini Bu. Ini tidak semua negara loh punya begini nih. Ya, saya punya beberapa pasien dari luar negeri, mereka tidak punya buku begini nih. Indonesia kayaknya hebat deh. Punya buku seperti ini sangat berharga sekali ya. Memantau di plot anaknya dari bulan ke bulan begitu ya. Atau melewat aplikasi juga boleh, tapi prinsipnya adalah anak itu dipantau berat badan dan tinggi badannya. Ketika mulai terjadi tanda-tanda dia tidak naik nih, atau sudah mulai menyilang garis, segera konsultasikan kepada petugas kesehatan yang lebih tahu begitu ya. Tidak harus dokter anak juga, bisa bidan, bisa perawat, bisa semua orang yang lebih tahu tentang pertumbuhan anak begitu. Baik dokter, seperti apa anjuran nutrisi dokter untuk anak di atas 2 tahun supaya tidak stunting dan tidak anemia defisiensi besi dokter? Wih Bang, iya jadi intinya adalah makan. Makan itu tidak sekedar makan ya. Makan itu ada aturannya. Seringkali orang tua mengeluh, anak saya kok susah makan begitu. Nah, makan itu tidak sekedar makan ya. Makan itu ada aturannya. Yang pertama adalah makan itu mesti berjadwal ya. Inti dari makan adalah anak itu makan kalau lapar. Kalau tidak lapar, anaknya kenyang, dikasih makan ya tidak makan. Ya. Jangan lupa, ini yang sering saya katakan di berbagai kesempatan, yang butuh makan itu anak kita, bukan kita yang butuh anak kita makan. Kalau anak itu sehat, dia yang seharusnya cari makan, bukan kita yang kejar-kejar dia suruh makan. Apalagi sampai dilakukan pemaksaan begitu ya. Jangan lupa bahwa yang butuh makan tuh anak kita, jadi kita jangan stres, kecuali anak kita sakit, nah itu lain cerita. Tapi kalau anak sehat tuh dia yang butuh makan. Seringkali karena kita belum tahu, jadi kita sering pusing sendiri, kenapa anakku tidak mau makan begitu ya. Seharusnya idealnya sih dia yang butuh makan bilang mau makan, terus makan, duduk sendiri, makan sendiri ya. Lebih bagus lagi dia bawa ke belakang sendiri, cuci piring sendiri, nah itu sempurna itu ya. Tapi itu proses ya. Nah, yang pertama tuh makan tuh harus ada jadwalnya. Jadwal itu tujuannya untuk menimbulkan rasa lapar. Makannya itu diatur tiap 3 jam ya. 3 jam makan besar, kemudian snack, makan besar, snack seperti itu. Kemudian harus lingkungannya itu harus lingkungan yang menyenangkan. Lagi makan begitu jangan dibentak.
misalnya pagi-pagi lagi keroda, ayo cepat makan gitu ya, itu hilang buyar itu pasti anaknya pasti enggak ini. Ya lingkungannya mesti menyenangkan ya, menyenangkan. Ada yang cari menyenangkan itu sambil jalan-jalan begitu ya. Nah itu enggak bagus, itu capek itu ya. Makan sambil jalan-jalan begitu ya. Jadi lingkungannya mesti menyenangkan, anaknya itu perhatian terhadap makan, bukan perhatian hal-hal yang lain. Tidak boleh terdistraksi dia. Terdistraksi oleh TV, YouTube begitu misalnya, atau terdistraksi oleh hewan-hewan di jalanan begitu, ada kucing, begitu. Itu bukan cara mendidik makan yang bagus ya. Dan jangan memberikan makanan sebagai hadiah. Ayo makan, nanti Bapak kasih coklat. Nah, itu bahaya itu. Kalau begitu dia tiap hari dia mau makan bukan cari makanannya, dia cari coklatnya ya, atau kasih hadiah yang lain begitu ya. Yang pertama adalah jadwal, bikin jadwal. Tiap 3 jam makan snack, kemudian lingkungannya tidak boleh lingkungan yang terdistraksi begitu, harus menyenangkan lingkungannya begitu. Dan yang terakhir adalah prosedurnya. Nah, ini prosedurnya itu adalah anak-anak ditawarkan makan. Nak makan yuk gitu. Makan, tunggu 15 menit. Kalau dia main-main, sibuk, enggak mau makan, enggak usah dikasih makan. Tapi kalau dia mau makan 1-2 sendok, tunggu 30 menit. Kalau 30 menit tidak habis, enggak usah dilanjutkan makanannya ya, karena dia sudah enggak mau makan lagi, dia mau bermain itu. Jadi seperti itu masalah seni memberikan makan pada anak begitu ya. Terus yang lainnya adalah misalnya nutrisinya harus diperhatikan juga. Nutrisinya itu harus ada protein hewaninya. Ya. Jangan memberikan makan misalnya hanya jus buah-buahan atau bubur kacang hijau begitu, itu tidak lengkap. Harus ada protein hewaninya ya. Protein hewaninya. Kemudian seperti itu kira-kira Suster Ina. Baik dokter, apa perlu menambah susu formula saat MPASI jika kenaikan berat badannya melambat? Tergantung. Dalam pencegahan stunting itu tergantung umurnya dan tergantung kebutuhannya, tujuannya untuk apa pemberian susu formula itu. Dalam pencegahan stunting yang ASI nomor 1, ASI tetap yang terbaik, tetapi dipantau berat badannya. Minum ASI, tapi berat badannya tidak naik, kita harus hati-hati. Kita lihat ini yang tadi 2 itu penyebabnya, apakah asupan nutrisinya tidak adekuat atau ada kebutuhan nutrisi yang meningkat. Seandainya misalnya setelah kita cek ternyata tidak ada sakitnya anak ini, terus masalahnya di mana? Ternyata produksi ASI-nya yang kurang. Orang tuanya bilang cukup kok gitu. Ditanya lagi, dia menyusunya berapa lama Bu? 1 jam. Wah, kalau 1 jam menyusu itu berarti sudah tidak menyusu, itu main-main aja dia. Menyusu itu yang efektif kurang dari 30 menit dia sudah kenyang, sudah tidur dia begitu. Nanti coba dicek lagi produksi ASI-nya cukup atau enggak, memenuhi kebutuhan bayi atau tidak. Kalau misalnya ternyata tidak, kita lihat umurnya. Kalau tidak misalnya kita konseling menyusui, apakah bisa produksi ASI-nya ditambah lebih banyak lagi. Tapi kalau misalnya sudah konseling dan tidak bisa, maka kita lihat umurnya. Kalau dia umurnya kurang dari 4 bulan, berarti kita ada indikasi untuk memberikan susu formula. Terpaksa itu diberikan susu formula. Atau misalnya kalau dia lebih dari 4 bulan dan dia siap makan, boleh kita mulai MPASI dini umur 4 bulan, tapi jangan di bawah 4 bulan gitu ya. Kalau di bawah 4 bulan itu berisiko meningkatkan risiko alergi, gagal tumbuh, dan efek samping akut abdomen, ususnya bisa terbelit karena pemberian makanan padat sebelum 4 bulan. Kemudian setelah 6 bulan begitu juga kita evaluasi, kasih MPASI, terus evaluasi. Jadi intinya adalah evaluasi. Kalau misalnya ada indikasi misalnya MPASI-nya misalnya sulit, mau makannya tetapi mungkin anaknya terlalu memilih atau jumlahnya terlalu sedikit, terpaksa kita berikan susu, dalam hal ini susu pertumbuhan nih. Jadi di atas 6 bulan itu susu pertumbuhan istilahnya. Kita boleh berikan susu gitu. Kalau ada indikasi tidak apa-apa, dengan catatan yang lainnya sudah kita coba lakukan tetapi tidak bisa memberikan hasil yang kita harapkan. Jadi boleh. Baik dokter. Ya, untuk sahabat sehat di rumah yang ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar ya, biar nantinya Dr. Immanuel yang akan menjawab. Baik dokter, bagaimana menilai pertumbuhan dan perkembangan bayi prematur dokter? Oh baik, kalau bayi prematur bagaimana? Kalau prematur itu untuk pertumbuhannya dia punya kurva sendiri, dia tidak bisa memakai kurva yang ini ya.
Ini untuk anak normal. Kurvanya itu adalah kurva Fenton. Ada dua kurva Fenton dan kurva intergrowth namanya. Intergrowth. Jadi dua-duanya untuk bayi prematur. Kalau untuk perkembangannya bagaimana? Untuk perkembangannya kita harus melakukan dengan usia koreksi. Kalau misalnya dia umurnya sekarang 5 bulan, ternyata dia lahirnya maju 1 bulan, berarti dia harus dikoreksi dulu, dikurangi 1 bulan. Atau misalnya datang nih, dok anak saya sudah umur 4 bulan, kok lehernya belum kuat ya? Oh tunggu sebentar pak, dia umur berapa lahir? Oh dia ternyata maju 2 bulan. Oh kita tidak boleh pakai umur 4 bulan, kita harus kurangi 2 bulan dulu. Jadi kita harus lihat perkembangan anak umur 2 bulan. Nah anak umur 2 bulan memang lehernya belum kuat begitu. Jadi untuk perkembangannya kita harus pakai usia koreksi. Untuk pertumbuhannya kita pakai kurva khusus, yaitu Fenton atau intergrowth begitu. Baik dokter. Kemudian untuk bayi menyusui 30 sampai 40 menit dok, bagaimana tips supaya bayi kenyang dalam waktu 10 sampai 15 menit saja dokter? Nah itu harus dicari tahu, berarti ada yang salah itu. Kenapa dia menyusuinya lebih dari 30 sampai 30 menit ya? Jangan-jangan dia memang ASI-nya produksinya sudah kurang. Karena kalau dia produksinya cukup itu dan anaknya lapar, itu dia cepat minum, tidak sampai setengah jam sudah kenyang dia. Mungkin 10-15 menit aja udah kenyang gitu ya. Baik dokter. Dokter, ada pertanyaan dari sobat sehat di rumah yang nama IG-nya Yoko Ignatius. Bagaimana cara kita mengetahui produksi ASI yang mencukupi atau kurang? Oke, pertanyaan yang bagus. Ya, kita bisa memerah ASI-nya. Jadi ASI-nya diperah berapa cc sih sebenarnya. Jadi kita perah itu misalnya ini habis menyusui ya, 2-3 jam kemudian kita perah. Karena kan biasanya bayi minum 2-3 jam berikutnya. Kita perah, kita lihat volumenya ya. Kita lihat volumenya apakah mencukupi atau enggak. Misalnya kita yakin banyak kok, ternyata misalnya bayinya sudah 1 bulan tapi yang tertampung cuma 60 cc. Nah itu kurang itu. Atau cara lainnya adalah lihat pertambahan berat badannya. Apakah berat badannya bertambah sesuai dengan yang diharapkan? Misalnya 3 bulan pertama ya, 3 bulan pertama itu pertambahan bayi itu minimal 750 gram sampai 1500 per bulan. Atau per harinya naiknya 30 gram, 30 gram, 30 gram, 30 gram per 3 hari naiknya sekitar 100 begitulah. Kalau itu tercapai berarti cukup dia. Ya. Atau kalau dalam 1 hari misalnya kencingnya seringnya berapa kali bu? Ya 2 kali. Wah itu kurang itu pasti. Tapi kalau dia kencingnya lebih dari 3-4 kali dalam 1 hari sampai 7-8 kali berarti ASI-nya cukup. Jadi itu kira-kira tips untuk mengetahui kecukupan ASI. Baik dokter. Dokter, apakah aturan MPASI sangat keliru misalnya banyak karbo atau umur di atas 1 tahun ini sering makan gorengan, terlalu banyak susu formula namun berat badannya naik bagus, tapi bagaimana ininya itu dok? Ya pertanyaan yang bagus. Apa yang membuat dia bisa berbahaya? Iya jadi yang dibutuhkan dalam tata laksana stunting itu adalah protein. Kalori protein itu harus lebih dari 9%. Kalori protein itu lebih dari 9% ya. Jadi kalau kurang daripada itu, misalnya kalorinya banyak dari karbohidrat dan lemak, maka kita akan membuat anak berat badannya naik, bukan ototnya yang bertambah, tapi lemaknya yang bertambah. Nah itu yang kita tidak harapkan, karena kalau lemak bertambah berarti risiko penyakit degeneratifnya yang lebih besar gitu. Jadi nah sekarang kita inilah gorengan misalnya, setengah sendok makan minyak goreng itu kalorinya sekitar 70 kilokalori. 1 butir telur ayam itu juga 70 kilokalori. Jadi bayangkan ya betapa besar kalori dari minyak goreng itu untuk terhadap pertumbuhan. Tetapi telur isinya protein yang menambah massa otot, tapi minyak goreng lemak dia. Nah jadi bisa bayangkanlah pisang goreng, itu isinya karbohidrat, isinya lemak, proteinnya tidak ada begitu. Kecuali ditambah telur mungkin ya, tapi telurnya juga harus dihitung begitu. Jadi tidak semua makanan itu bagus untuk anak kita. Seringkali makanan itu padat kalori tetapi tidak padat nutrisi. Yang paling penting itu padat nutrisi, khususnya protein dalam hal ini, di mana sumber kalorinya itu harus
lebih dari 9 lebih dari 9 ya, 9 sampai 11 ya, Iya. persen kalori ya. Baik dokter, ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat di Rumah, dari IG-nya Cornelius Ranti Padang. Yang pertama dokter, pertumbuhan dan berat badan melambat dan bahkan tidak naik, apakah itu stunting? Yang kedua, apakah stunting pada anak masih bisa dilakukan perbaikan? Adakah kriteria usianya dokter? Oke, baik ya. Jadi yang pertama tadi, kalau pertambahan berat badannya melambat, apakah itu stunting? Belum tentu. Tapi kalau pertambahan berat badannya itu tidak kita waspadai, lama-lama jadi stunting. Ya. Terus kalau kita menyatakan stunting, bagaimana? Stunting itu kembali lagi perawakan pendek dengan malnutrisi kronis. Perawakan pendek ditandai dengan kurva tinggi badan menurut umurnya kurang dari mid 2 simpang deviasi. Nah, kalau itu yang terjadi ditambah dengan misalnya ada asupan nutrisi yang tidak adekuat atau kebutuhan nutrisi yang meningkat, terbukti itu salah satunya atau dua-duanya, ya berarti kita bilang oh ini stunting anak ini. Tapi kalau misalnya dia tidak ada misalnya dua-duanya, oh jangan-jangan dia punya masalah yang lain. Oh ternyata sindrom misalnya dia akondroplasia ya, seperti kondroplasia yang pendek begitu, seperti artis Ucok Baba misalnya begitu. Nah itu nggak boleh dibilang stunting karena dia memang ada kelainan sindromnya. Nah kemudian yang berikutnya, apakah masih bisa diperbaiki? Yaitu berat badan kita bisa capai, tinggi badan bisa kita capai, tetapi ininya yang sulit, kemampuan kognitifnya yang sudah berkurang. Ya, untuk usia kriterianya dokter? Itu tidak di atas di bawah 5 tahun. Stunting itu masih ini, di stunting itu di bawah 5 tahun balita. Ya dokter, ada lagi dari pertanyaan dari Sobat Sehat di Rumah, Kolot Cucu. Dok, mau tanya, apakah makan telur setiap hari bernutrisi bagi anak? Enggak dok, terima kasih. Bernutrisi, ya jawabannya gampang ya, bernutrisi, tetapi harus gizi seimbang juga ya, harus gizi seimbang juga. Perhatikan juga komposisi karbohidrat, komposisi, kalau protein makan telur pasti sudah terjamin ya, terjamin makan telurnya. Kemudian komposisi lemak juga diperhatikan begitu. Dan juga tidak hanya, artinya kalau makan nasi telur setiap hari enggak apa-apa sih secara nutrisi, cuma tubuh itu tidak hanya butuh itu. Tubuh itu butuh keanekaragaman, nutrisi-nutrisi yang lain gitu. Kalau secara protein mungkin cukup, tetapi nutrisi yang lain mungkin perlu dilengkapi juga. Baik dokter, ini kayaknya Sobat Sehat di Rumah ini antusias sekali untuk lagi tahu ngegas ini. ya. Ya. Lagi ngegas. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari IG Euphoria Rensa. Izin tanya dokter, apakah anak yang berat badannya sesuai dengan usianya, tapi karena tinggi badannya melebihi usianya, apakah bisa dikatakan sebagai wasting dokter? Nah, bagus sekali pertanyaannya ya. Kalau wasting itu berdasarkan kurva ya. Kalau misalnya kurvanya memang menunjukkan dia berat badan per tinggi badannya memang seperti itu, ya kita bilang wasting. Wasting itu tidak melihat ininya, tidak melihat kondisi anaknya sendiri. Begitu. Baik dokter. Kalau kita mengatakan gizi buruk, nah itu berarti harus kita konfirmasikan dengan kondisi klinisnya dia. Apakah memang ada sela iga mengambang misalnya begitu ya, karena biasanya sih wasting itu gizi buruk juga ya. Kalau wasting itu hampir pasti dia gizi buruk, jadi ada sela iga mengambang, terus kulitnya itu longgar begitu ya, jadi ada gambaran seperti old man face, jadi wajahnya seperti orang tua, biasanya itu juga akan terlihat. Baik dokter. Terus dokter, untuk anak gagal tumbuh sebelum usia 6 bulan dan dianjurkan pemberian supor, bagaimana manajemen supor dengan dokter? Di atas di bawah 6 bulan. Sebelum usia 6 bulan. Oh, enggak masalah. Jadi kalau misalnya ada indikasi untuk memberikan suplemen, dalam hal ini susu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting pantau. Pantau itu artinya apakah berat badannya sudah naik seperti yang kita harapkan atau tidak gitu ya.
Nah, terus yang ini dokter, bagaimana cara mencegah stunting pada awal kehamilan dokter? Nah, mencegahnya Ya. mamanya mesti pinter, ibu hamilnya mesti pinter, ibu hamilnya mesti banyak membaca, ibu hamilnya harus banyak tahu, gitu. Karena kuncinya adalah tetap pada ibu-ibu. Kesejahteraan suatu bangsa itu tergantung dari ibu-ibunya. Kalau ibu-ibunya pinter, itu pasti dia akan melahirkan generasi yang lebih bagus ke depannya, begitu. Jadi bagaimana mencegahnya? Ibu-ibunya mesti menjaga diri, status gizinya mesti bagus, ya, menjaga makanannya, harus melengkapi pengetahuannya juga begitu. Jadi kuncinya tetap ada di ibu-ibu. Baik. Dokter, kemudian kasus untuk bayi yang kurang dari 6 bulan, mengapa kenaikan berat badannya melambat dokter? Atau kurvanya pertumbuhannya melandai? Di atas 6 bulan? Ya. Iya, karena kita kalau enggak jadi raksasa kita semua. Iya, bayangkan itu tidak artinya kalau kecepatan itu tidak melambat dan terus naik begitu ya, ibarat nih kurva ini ya, ini kurva ini akhirnya ke sana juga begitu. Tidak tinggi terus begitu, semuanya kita jadi raksasa. Iya. Iya dokter. Itu genetik itu. Itu memang begitulah. Kemudian dokter, apa yang mempengaruhi bayi usia 12 sampai 24 bulan dan kenaikan berat badannya melambat atau tidak naik dokter? Iya, karena memang begitulah program genetik kita. Yang penting adalah status gizinya bagus, tidak wasting, tidak stunting gitu ya. Jaga dia di status gizi yang normal begitu. Nah, tadi mungkin ada pertanyaan yang lupa saya jawab juga. Kalau minum susu di atas 1 tahun itu berapa banyak sih gitu ya? Paling banyak 500 ml ya. Karena kalau lebih dari 500 ml biasanya makannya akan berkurang. Kadang-kadang anak-anak saya tidak mau makan, minum susu terus. Kalau susunya lebih dari 500 ml pasti makannya akan berkurang. Jangan lupa yang butuh makan itu anak kita, bukan kita yang butuh dia makan. Gitu. Dia makan itu kalau dia lapar. Nah, seringkali kita tidak sabar, kita memberikan dia makanan-makanan ringan yang membuat dia seperti kenyang begitu, tapi dia sebenarnya tidak cukup secara nutrisi. Baik dokter, untuk sobat sehat di rumah mungkin masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan akhiri. Dan untuk kesimpulannya, tidak semua anak yang pendek itu stunting ya dok? Ya. Ya. Terus stunting bukan hanya terjadi pada orang miskin. Terus ketiga, perbaikan asupan nutrisi dan lengkapi imunisasi. Keempat, perhatikan kesehatan atau tangani anemia. Kelima, stunting membuat imun turun sehingga angka kematiannya lebih tinggi daripada yang tidak stunting. Hati-hati kronologi atau jangan percaya testimoni, tapi tetap cerdas dalam mitos. Betul. Iya, terus lakukan perencanaan keluarga yang matang. Oh iya, betul. Iya. Baik sobat sehat yang di rumah, jika ada yang ingin bertanya dan berkonsultasi, sobat sehat bisa langsung datang ke Rumah Sakit Dian Harapan di bagian Poliklinik Anak Dr. Immanuel setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 11 siang, hari Sabtu jam 1 siang. Ya. Sekian bincang sehat kita pada pagi hari ini dokter. Semoga topik yang hari ini bisa bermanfaat untuk sobat sehat di rumah dan kita semua. Terima kasih Dr. Immanuel atas waktunya dan sampai jumpa di bincang sehat selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat.